Romo, Bruder, Sister, Bapak Ibu, anak-anakku semua yang dikasih dalam Kristus, selamat malam berkah dalam. Senantiasa kita memuji dan memuliakan Allah Bapa kita yang ada di surga, yang senantiasa menyertai kita, menyertai setiap langkah kita dan selalu bermurah hati kepada kita. Kita bersyukur bahwasanya pada petang hari ini kita bisa berkumpul bersama. Kita ingin secara bersama-sama melepas Diakon Yohanes dari Gunawan Bisono yang akan berpindah tempat pembebalaan di Paroki Santa Maria Fatima Brebes, Kota Telor Asin. Terima kasih Romo, Suster, Bapak Ibu atas kehadiran panjenengan semua, atas berkahnya sehingga bisa meluangkan waktu untuk duduk di sini bersama-sama. Kita ingin menyatukan hati kita untuk sekali lagi melepas diakon kita. Sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya apabila saya sampaikan tata urutan acara pada petang hari ini. Yang pertama adalah doa pembuka, nanti akan dibawakan oleh perwakilan DPP Pak Leo. Kemudian akan kita dengarkan sambutan yang pertama dari DPP. Kemudian ungkapan hati dari beliau Diakon Hari. Setelah itu nanti disusul dengan sambutan dari Pastor Paroki. Kemudian kita akan berjabat tangan sekaligus berfoto bersama ya, supaya tidak waktunya tidak terlalu maka nanti maju jabat tangan foto, nah gitu, maju jabat tangan foto gitu. Tapi per kelompok supaya cepat gitu ya. Nanti akan saya atur. Kemudian itu doa penutup dan doa makan oleh unsur DKP. Tapi ada kabar DKP akan diwakili Bruder. Yang kedalaman adalah makan malam bersama. Demikian tentang urutan pada acara pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama satu hati kita untuk bersama-sama membuka acara ini dengan doa. Dipersilakan Bapak Leo. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita siapkan diri kita untuk memulai acara kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan kami bisa hadir bersama di ruang aula Gereja Santo Lukas ini untuk melepas Diakon Yohanes dari Bisono dalam keputusan pastoralnya ke tempat yang baru di Paroki Santa Maria Fatima Brebes. Kami mohon rahmat dan berkat untuknya dalam keputusannya ini dan kelak sampai pada tahap rahmat tahbisan imam selaku imam diosesan di Keuskupan Purwokerto. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai dia dan memberikan dia kekuatan untuk menjadi saksi dimanapun dia berada. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga acara kami malam ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun Pak Leo atas doa. Bruder, Suster, dan Brother Diakon Hari yang kami hormati, menjadi pengetahuan bahwa Diakon Hari ini datang di Paroki Santo Lukas Pemalang ini 3 bulan yang lalu. Tepatnya nanti saya tanya, datang tanggal 10 April. Kemudian ditahbiskan menjadi diakon di Pekalongan, Gereja 1 Petrus Pekalongan 16 Juli. Jadi 3 bulan 1 minggu ya.
setelah ditapis menjadi diakon, lalu turun surat untuk ditempatkan di tempat pembalahan yang baru, yaitu Paroki Maria Santa Tanta Maria Fatima di Brebes. Demikian. Ya, kita akan dengarkan sambutan dari DPP kepada Bapak Marjuni. Bersilakan. Yang kami hormati Romo Kasianus Teguh Budiarto, yang kami hormati Bruder, Suster, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam berkat dalam. Izinkan kami mewakili umat Paroki Santo Lukas Pemalang. Yang pertama, kami mengaturkan terima kasih kepada Kurator Diakon Yohanes Hari Gunawan Wibisono yang telah memberikan pelayanan dan menyelesaikan persiapan pastoralnya di Paroki Santo Lukas Malang kurang lebih 3 bulan. Kemudian Frater Diakon menerima tabisan diakon oleh Bapak Uskup di Pekalongan beberapa hari yang lalu. Untuk itu kami umat paroki mengucapkan provisian untuk Frater Diakon Hari. Maka pada malam hari ini kami mengadakan acara yang sederhana untuk melepas perpisahan Frater Diakon Hari ke tempat tugas yang baru. Ya. Karena besok akan meninggalkan Pemalang Paroki Santo Lukas untuk menjalani panggilan. Tinggal 1 langkah lagi Frater Diakon Hari akan ditabiskan menjadi imam. Kami percaya bahwa panggilan itu adalah misteri, karena tidak ada orang pun yang tahu, hanya Tuhan yang Maha mengetahui. Oleh karena itu kami umat Paroki Santo Lukas Malang hanya bisa berdoa bagi Frater Diakon Hari, semoga senantiasa diberikan kelancaran, keberhasilan sampai nanti ditabiskan menjadi imam diakon, imam Keuskupan Purwokerto, ya, imam diocesan. Ya. Kami berharap semoga nanti juga Frater Diakon Hari nanti kalau sudah jadi Romo Hari nanti bisa pindah juga ke Pemalang, jadi kita masih bisa ketemu lagi. Ini harapan, tapi semua tergantung Uskup. Karena itu besok pagi kami akan mengantar Frater Diakon Hari ke Brebes. Ya. Besok yang akan menyerahkan, ya, atur masrah itu saya mohon Bapak Agustinus Nurwidodo, ya. Besok untuk atur masrah calon imam kepada pastor paroki Brebes. Sedang kami nanti yang lain itu sebagai pengirimnya saja. Maka malam hari ini kami mohon kepada Bapak Ibu yang besok berkenan mau mengantar Frater Diakon Hari ke Brebes, besok berkumpul di gereja jam 10. Ya. Besok ada 3 kendaraan dari umat, kemudian ada kendaraan dari pastoral juga ada. Itu saja yang dapat kami aturkan, dan terima kasih. Selamat melaksanakan pelayanan di paroki yang baru untuk Frater Diakon Hari. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Sebelum saya tutup, saya tak berpantun dulu. Pohon mangga di belakang gereja, jangan lupa buahnya di bawah. Meskipun kita berpisah secara raga, tetapi kita tetap bersatu hati dan jiwa.
ini sudah disiapkan perlengkapan sasraman, ada kamir, ada apem coma, ada apem warna rata, ada grupnya. Iya, tadi sasranya itu Pak Nuri Dosi menyerahkan dia. Nanti di sana pasti akan disuguhi telur asin ya. Oh ya, nanti pulang berapa UMKM yang biasa jualan itu besok bisa pulaan ya di Brebes. Ya, terima kasih Bapak Marjuni yang telah berkenan memberikan sepatah dua patah kata ungkapan untuk melepas Pradahari. Kita dengarkan sekarang yang menjadi seri. Monggo, Jalan Hari diperkenalkan untuk mengungkapkan isi hati panjenengan. Jangan sedih-sedih ya. Para romo, para suster, bruder, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, selamat sore. Berkah rasanya canggung sekali ketika saya harus berdiri di hadapan panjenengan ini, karena belum semua sempat saya kenal. Bahkan dalam kesempatan ini lingkungan beberapa lingkungan pun kayaknya belum semua saya ikuti, ya. Bahkan di dalam misa lingkungan pun saya dengan lantang mengungkapkan saya itu sulit menghafal nama, ya. Jadi belum semuanya bisa saya hafal namanya. Tetapi ada kehendak lain, Allah Bapa menghendaki yang lain supaya saya harus bergeser. Kalau boleh bercerita, izinkan saya bercerita. Awal kedatangan saya pada 10 April 2025, saya diantar oleh Bapak Rektor Seminari Tinggi ke tempat ini. Saya merasa awalnya itu khawatir karena saya sudah sebelumnya itu sudah 3 kali ke tempat ini. Kalau Bapak Ibu lupa, saya ingatkan. Kalau ingat, puji Tuhan. Pertama, pada saat live-in, ketika ada pertemuan dengan Romo Ekonom saat itu Romo Seko pada tahun 2018 Januari. Pada tahun 2018 Januari kami mengadakan pertemuan di aula dan kami juga tidur di aula. Jadi kalau ikan pindang itu dijejer gitu, tidur bareng. Waktu itu perhatiannya banyak, ya perhatiannya banyak, sekitar 25 orang. Seminarisnya pun juga ikut. Itu pertama. Yang kedua, pada Natal 2019 saya kesini lagi. Selamat datang ke Era Mungkul. Itu saya living Natal di sini bersama dengan waktu itu Pastor Parti. Di sini adalah Romo Suryo Purnawan dan Romo Vikarisnya itu Romo Marioto. Ya, saya berdinamika di sini. Saya pertamanya itu tinggal di Coma, menginap di sana, tinggal di kamar tunggal di sana. Ya. Lalu Natalnya saya di Randu Lokal dan Taman Sari. Nah, yang ketiga adalah kemarin ketika waktu promosi panggilan sekaligus ulang tahun paroki, sekaligus pesta nama paroki. Gitu. Jadi bersama dengan umat pada tahun 2023 itu pesta umat seperti pesta rakyat begitu, ada makan babi, ada yang makan babi, ada makan babi lagi. Ya, jadi pesta umatnya itu sangat meriah sekali. Nah, tetapi pada tanggal 10 April itu saya hadir bukan lagi sebagai frater live-in atau frater bulan, ya, tetapi menjalani tugas pastoral di tempat ini, tahun persiapan atau tahun pastoral, begitu dari Bapak Uskup yang menugaskan saya ke tempat ini. Ada rasa khawatir karena saya meskipun sudah 3 kali kesini, saya nggak tahu dinamika umatnya seperti apa, gitu ya. Dan ketika dulu saya tahu orientasi pastoral itu COVID, sehingga saya tidak berdinamika dengan umat. Saya berdinamika dengan romo paroki, praktis hanya di PP dan juga di KP. Tetapi di sini ini menjadi pengalaman baru bagi saya. Ada rasa juga bingung
biasalah karena seneng nyanyi senajan kelihatan gitu ya. Lalu saya mencoba, dia bulan kecomal, bulan keran lokal untuk bersama-sama belajar. Saya bilang kepada umat di sana bersama-sama belajar. Dan saya menyemangati terutama umat keran lokal, meskipun mereka itu berada di usia lanjut, tetapi bukan karena faktor usia. Ya, saya penting semangat. Kalau mau belajar pasti bisa. Ya meskipun angel ya, tetapi pasti bisa. Saya tidak mengungkapkan kata angelnya itu karena kasihan. Tidak ada yang melukai perasaan ya. Pasti bisa. Dan terbukti bisa. Dan menurut saya pun juga ada prosesnya. Lalu juga pada kesempatan ini pun juga saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semua yang telah senantiasa berkenan mendukung saya, mendoakan saya, menyertai saya, sekalipun mungkin SK keluar ini yang tadi tanggal 16 Juli itu baru 3 bulan 6 hari hitungannya. Kalau dihitung dari SK terbit 3 bulan 6 hari saya di sini, kok tiba-tiba sudah langsung kita geser ke paroki tetangga. Meskipun masih bersama-sama di Dekatan Utara, gitu ya. Tetapi kan kalau sudah berbeda tempat otomatis perasaan, pengalaman dan lain-lainnya pun juga. Kalau Yosi jadi perpisahan pasti seperti itu ya. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua atas dinamikanya, atas pengalamannya, atas prosesnya, gitu ya. Saya sudah boleh ikut kesempatan Kliwonan itu bersama dengan Romo Paroki saat itu. Saya masih teringat satu pengalaman ketika Kliwonan yang pertama dan terakhir di sini saat ini maksudnya. Saya bakal di sini lagi Kliwonan lagi. Itu waktu itu Romo Teguh mengungkapkan kepada saya, sesuatu Romo mesti gue karuan dengan Kliwonan mana gitu ya. Pikir saya lah, karena aku paling jarang di sini. Tapi ternyata betul apa yang diungkapkan oleh Romo Teguh itu menjadi sabda yang menjadi kenyataan gitu ya. Bahwa ternyata Kliwonan ini bermain mengalami kisah pada saat itu. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada waktu itu Romo Gunarto karena berkat beliau gitu. Saya ketika waktu akan menghadiri tahbisan imam di Keuskupan Agung Semarang, waktu itu saya itu punya ide Bapak Ibu, setelah misa suro jam 11 wah tak kotoran 12 dengan Purwokerto ya. Dari Purwokerto naik kereta sampai ke Jogja gitu ya. Tetapi waktu itu di sore hari atau siang hari itu Romo pun tiba-tiba bilang, gue rasa numpak motor tak sakit, kan kamu udah motor bisa, oh enggak nih, kami yang satu keselamatan jiwamu dan jiwa kami gitu ya. Yang kedua juga amit-amit kalau ada apa-apa nanti pertanggungjawaban dengan Keuskupan bagaimana. Ya waktu itu saya Romo, tetapi sebenarnya saya sudah menghubungi Romo untuk mau izin parkir motor di sana. Sore harinya itu sebelum misa, ketika waktu latihan di sini dengan Pak Warto. Nah, waktu latihan dengan Pak Warto ngangkat bapak kami bahasa Jawa. Itu kan di sini bapak kaminya pakai pelok ya, bukan selindro. Apalan saya kan biasanya selindro. Pakai pelok tuh, maka latihan di sini waktu itu juga dengan Romo Gun latihan tiba-tiba tak buka WA gitu ya. Saya buka WA tiba-tiba Romo Toro bilang siap silakan brother. Yang penting ono tiketnya. Lalu saya ngecek di KAI. Ternyata tiket dari Purwokerto itu semuanya habis. Di dalam waktu itu malam suro, long weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Maka akhirnya saya putar kepala saya mikir gitu. Lalu oh ya wis, saya cari tiket saja dari Pemalang menuju Semarang, lalu mencari tiket travel dari Semarang menuju Jogja. Dan saya menginap di Semarang Tawang dari jam 1 sampai jam setengah 4. Ya, jadi saya tidur di kursi penumpang itu itu di sana dan bersama dengan penumpang yang lain, gitu ya, menghabiskan waktu, buka YouTube habis, buka yang lain, buka TikTok, bingung, gitu ya. Terus mau nelpon ibu bapak saya juga tidur, gitu. Setelah saya tidur, tidak bisa tidur, saya bangun lagi, saya minum kopi, gitu, malah tidak bisa tidur lagi, gitu. Tapi
Iki tenanan mau berangkat ke Jogja pakai motor gitu. Terus saya merasa sangat diperhatikan. Meskipun mungkin itu hal sederhana, tetapi bagi saya itu sungguh sesuatu yang di sana Allah menyapa dan juga menuntut saya memberikan arahan, memberikan tuntunan Roh Kudus supaya akhirnya saya mau mengikuti ya rencana saya tetapi dengan caranya. Rencana saya tetapi dengan cara Allah. Dan itu menjadi pengalaman syukur bahwa akhirnya saya bisa sampai selamat di Jogja, saya bisa selamat kembali lagi ke sini, gitu ya, mengikuti acara lagi, berdinamika lagi dengan sehat walafiat, dengan utuh tanpa kekurangan suatu apapun saat itu. Dan juga ketika menjelang tahbisan diakon pun juga saya memohon doa, saya mengunjungi beberapa umat tapi secara umumnya saya waktu itu pun juga pengalaman yang saya rasakan adalah ada rasa cemas, khawatir, takut gitu ya waktu itu. Jadi sejak hari Minggu atau hari Sabtu itu saya sempat mengalami diare sampai tahbisan. Jadi saya pikir itu karena saya sendiri sedang sakit gitu ya. Ternyata teman-teman saya pun juga sama. Katanya itu, aku kok bolak-balik misi terus ini. Oh ya berarti model gitu ya, psikosomatis ini. Tetapi sama gitu ya, kebarengan. Dan akhirnya setelah tanggal 16 itu ada rasa syukur luar biasa yang sungguh boleh kami rasakan. Tetapi juga ya ada sedikit kesedihan karena harus meninggalkan tempat ini, karena harus menerima tugas yang baru. Bahkan belum lama ini ketika Romo Toro datang ke sini pun juga Romo Toro bertanya kepada saya, "Kira di sini kita antara Romo?" Saya bilang, "Boten Romo." Makanya saya udah jadikan saya minta bocoran supaya hati ini siap. Ternyata dibidana. Jadi Romo Setruk pun juga bertanya kepada saya, dikiranya saya sudah dapat info sebelumnya, tetapi tidak. Pulang dari Pekalongan pun ketika perjalanan ke Selawi dengan Romo Teguh, saya juga bertanya, "Romo jangan dari bocor sama bosku." Ternyata Romo Teguh pun juga bertanya hal yang sama kepada saya. Tetapi ya sudah, semua sudah terjadi, semua sudah diterima, dan semoga ini menjadi pengalaman 3 bulan. Kalau sampai sekarang ya 3 bulan 21 hari ini, semoga ini menjadi rahmat bagi panjenengan dan juga menjadi membawa sukacita juga bagi panjenengan. Panjenengan pun bisa merasakan kasih Allah yang nyata melalui proses, melalui segala dinamika yang telah kita alami bersama. Segala sesuatunya bukan demi saya, tetapi demi pelayanan kepada Allah dan juga umat Allah secara khusus di Paroki Santo Lukas Pemalang ini. Maka dari itu saya juga mohon doa restu panjenengan, semoga proses perjalanan panggilan hidup saya secara khusus dalam menjalani masa-masa diakonat ini untuk sampai juga nantinya mempersiapkan diri menerima rahmat tahbisan imam, dan juga seterusnya untuk menjalani hidup imamat yang pasti sampai akhir hayat. Semoga dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Allah dan dapat dijalani dengan penuh sukacita bagi saya pribadi, bagi kami satu angkatan, bagi kami yang berada di Seminari Tinggi pun, juga bagi para romo yang melayani di keuskupan ini. Maka dari itu terima kasih banyak atas segala dukungan doa panjenengan. Mohon doa restu dan juga mohon maaf apabila saya belum bisa menyapa semuanya satu persatu secara personal, bahkan juga mungkin di dalam dinamika apapun yang ada di tempat ini, entah latihan kur, entah doa lingkungan, entah juga perayaan Ekaristi lingkungan. Mohon maaf jika belum bisa saya sapa, saya coba satu persatu. Mohon maaf juga bila sikap tutur kata saya pun juga kurang berkenan di hati panjenengan semua. Terima kasih, selamat malam. Sugeng dalu berkah. Kami senantiasa mendoakan frater dan non-frater untuk nanti siap menerima tahbisan imamat. Bocorannya berapa bulan lagi? Tidak tahu ya. Yang penting ditahbiskan menjadi imam. Ya seperti itu. Oke.
Bruder, suster, Bapak Ibu, adik semuanya, mari sekarang kita dengarkan gembala kita. Romo Teguh dipersilakan. Biar Romo, Bruder, Suster, Diakon, Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam berkah dalam. Sebetulnya bagi ketika menerima kabar akan mendapat frater itu saya sangat senang karena kita sudah lama tidak ada frater di sini ya. Dan saya membayangkan 3 bulan tetapi juga diakonat biasanya terus ada di paroki di mana dia dipersiapkan itu. Kemudian makanya saya merasa bersyukur dan kemudian berproses bersama 3 bulan. Tadi betul saya tidak dibisiki Bapak Uskup apakah mau dipindah Pak Diakon ini atau tidak, tapi ketika diumumkan itu ternyata dipindah dan saya hanya mengatakan bahwa mungkin ini yang terbaik karena di Brebes itu hanya ada 1 romo sementara stasinya lebih banyak dari kita dan jauh-jauh lebih jauh, maka saya bisa memahami karena selama ini selalu dibingungkan, digegerkan oleh asistensi keuskupan. Jadi harus ada romo yang dari keuskupan membantu ke Brebes, kemudian bisa-bisa seperti itu. Bahkan romo pun juga kadang di hari Minggu sore atau Sabtu sore ketika kosong juga membantu misa di sana karena memang kurang ya hanya 1. Maka frater kemudian saya menyerahkan kepada Tuhan, bukan artinya seperti menyerahkan kepada Tuhan artinya supaya ditugaskan kemanapun dan kemudian ini yang terbaik. Maka prinsip saya kalau ada perintah dari pembesar in the place of Christ, dia menempati jabatan Kristus yang mengutus kita, entah romo-romo, entah frater, bahkan suster, bruder, itu menjadi patokan yang utama. Kemana-pun harus berjalan karena Kristus sendiri di balik perutusan itu yang pertama. Dan yang kedua secara manajerial itu jelas Brebes sangat membutuhkan, itu yang kami harap, yang saya sadari. Maka ketika sebetulnya saya dengan Bapak Uskup sambil berjaga protes juga dengan Romo Fikir juga, gimana ini ketika mau datang saya diberitahu, ketika mau diambil saya tidak diberitahu apa-apa, lalu gimana seperti ini? Ternyata beberapa yang lain juga tidak diberitahu ya. Tetapi 3 bulan bersama diakon frater itu menjadi sesuatu yang bagi saya membangun untuk umatnya. Kalau saya menekankan frater, tugasnya sekarang mencoba mengupgrade core yang ada di Randu Tunggal dan di Comal. Kalau Randu Tunggal itu suaranya bisa 10 suara, bengok kabeh ya. Bahkan yang sudah habis stroke suaranya pelowe bengok. Berapa kali ya? Suaranya bulanter sekali ya. Maka kemudian bisa dibayangkan seperti apa. Frater memulai itu tidak langsung memulai dengan membaca not, tetapi kembali ke dasar dulu. Dan itu berhasil. Baru beberapa kali pertemuan, kalau saya bisa tetap suaranya ngalor ngidul semua ya. Tapi kenceng, itu kenceng. Nek orang Medan itu kenceng nek merdu ya. Rakyat pecah-pecah di pojok bareng ya. Kalau suara kenceng pecah di geden, son borak. Nah itu makanya itu cuma lebih baik dasar-dasarnya ya, dan kemudian mereka sudah bisa menyesuaikan. Dan ini saya juga merasakan
bagaimana mereka mulai semangat. Maka ini yang kadang saya merasa kemudian kepergian frater ini pasti mereka kehilangan. Mereka baru merasa semangat kurnya, latihan kur dan cuma dan dungkal itu dua-duanya itu sudah beberapa kali latihan kur dan mau kumpul, mau berlatih dan menyadari bahwa itu kelemahannya, itu tahap yang sudah positif. Ketika frater masih awal di sini, diajari frater itu ngayal kabeh, ya, tidak hanya liturgi gladi bersih, tetapi nyanyi juga ngayal kabeh, ya. Dan kemudian akhirnya mau gladi bersih dua perayaan itu satu pun ora rampung gladi bersihnya. Mergone diayali kabeh. Kalau matur pro diakon orang ragu bungkal. Oh dulu begini, jangan begitu, oh begini. Saya kira keseluruhan karunmu. Ya, itulah ya di sini. Maka saya membayangkan rencananya latihan dua perayaan gladi bersih, satu pun rampung ternyata. Kabeh ngeyel romo, samplak, enggak bercanda tentu saja. Tetapi intinya adalah bahwa kehadiran frater itu dirasakan. Termasuk saya juga meminta untuk menemani anak-anak muda ya, UMK, kemudian Mesdina, itu untuk frater mulai masuk beberapa kali di pertemuan, tetapi sekarang sudah mau diambil, ya mau tidak apa-apa ya, diambil Gusti ya nggak apa-apa, diambil Gusti ke Brebes. Maka frater perlunya adaptasi nanti ya. Mungkin suasana di sini lain dengan di sana. Di sana hampir separuh orang Batak ya. Maka besok kalau mungkin serah terima Pak Nur dengan bahasa Jawa Klipis, orang bakal dong karena orang Batak di sana banyak ya. Nah, silakan uras sensu. Itu malah tahu RW ya. Saksang itu malah paham mereka mungkin, tetapi tempat yang baru kami hanya bisa mendoakan ya. Prinsipnya yang pertama Tuhan yang mengutus di balik pembesar, di balik uskup, di balik provinsial, semuanya in the place of Christ yang perlu kita pahami. Mungkin berat kadang, mungkin menerimanya masih berjuang. Tetapi bahwa kita memahami perutusan ini tidak perutusan perorangan, tetapi gereja pastoral, dan ini menjadi semacam penyemangat dimanapun berada, di situ menghadirkan Kristus. Saya rasa itu, dan selama bersama-sama dengan kami, semoga frater nanti mengenang, jangan sampai melupakan ya. Setelah mabuk telur asin di sana, nanti jangan melupakan kamilnya di sini, tetapi tetap masih bersahabat, bersaudara. Bahkan kapanpun datang, kami terbuka untuk menerima. Kapanpun menginap, terima, kami terima juga. Terima kasih untuk kebersamaannya selama 3 bulan ini. Frater itu selalu memberi. Saya senang kalau dengan frater, karena kalau bisa biasanya ikut baik tak lempar frater. Frater khotbah nanti ya kemana-mana, karena tugasnya frater khotbah ya. Baca Injil dan khotbah ini harusnya sudah secara resmi. Baca Injil dan khotbah boleh, menikahkan boleh, membaptis boleh, tetapi malah dipindah ya. Padahal sebetulnya nanti saya bisa okang-okang ya. Ternyata diambil gitu. Kalau seperti ini kan akhirnya tidak bisa diakon. Itu sudah boleh menikahkan, sudah boleh membaptis dalam semacam liturgi baptis yang resmi, dan tentu saja juga peribadatan lain. Maka kemarin waktu saya Sabtu dan Minggu dirayakan pesta perak di stasi saya dan di paroki saya, Buberan dan Matukismo, itu saya berharap frater
yang memimpin ibadah di Lalu Tunggal dan Comal, tapi ternyata ditemani Romo Pun, jadi semua lengkap, tapi frater yang khotbah tadi. Oh iya, yang khotbah. Jadi wis iso khotbahi wong saiki. Nah, terima kasih, selamat jalan, Tuhan memberkati. Romo, Suster Bapak Ibu, kita akan sampai pada acara untuk berfoto sambil bersalam-salaman. Karena kalau foto bareng sekali kan nggak bisa, maka kami pilih ya. Mohon brother nanti di sana ya. Salaman dulu atau foto dulu? Enaknya salaman dulu terus langsung menempatkan diri ya. Nah, untuk gitu ya. Monggo yang pertama kali adalah unsur DPP dan DKP. Silakan berdiri. Unsur DPP dan DKP segera. Kalau kursinya mengganggu digeser. Ini mengganggu. Merapat lagi. Gimana tangannya gimana? Agak betul aja. Hah? Hitung ya. Ya. Sudah kelihatan Romo. Tiga, dua, satu. Lagi bebas boleh. 3, 2, 1. Sudah. Kelompok berikutnya adalah para pembina-pembina PIA, pembina PIR, OMK, Suster, Bruder, monggo. Pembina-pembina plus OMK, Suster, dan Bruder, silakan untuk segera maju supaya tidak terlalu lama. Monggo, Suster, Bruder, pembina PIA, pembina PIR, OMK. Ayo, silakan. Kamu mau pakai OMK? Ya sudah, apa? Ada yang di atas ya. Karena kalau Anak-anak di atas, anak-anak di atas. Di atas. Ya, ada di atas. Anak-anak di atas saja. Di tengah-tengah kuda ya. Gerak, geser. Suster, geser ke kanan lagi. Geser ke sini lagi, merapat lagi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tengah lagi yang belakang. Merapat lagi yang belakang. Ke tengah lagi, ke tengah lagi. Tengah lagi, geser lagi. Biar rapat, biar rapat. Yang belakang. Geser lagi, gak apa-apa sama teman sendiri kok. Ayo. Kurang ke kanan lagi. Nanti. Kanan lagi. Gila nggak kelihatan gila. Senyum ya. Senyum. Ke kanan lagi, geser kanan lagi. Kamu kemana aja ya?
Orang kayak Nyempil orang kayak Nyempil loh. 3, 2, 1. Ayo bebas. Bebas. Video. 3, 2, 1. Sering Orang hukum, sering orang kayak oh tadi sudah ya. Ya, terima kasih. Selamat jalan. Terima kasih. Ya nanti, kecuali semua nanti. Dan akhir nanti. Kecuali mana terakhir, kecuali mana administrasi. Sekarang ibu-ibu, monggo ibu-ibu, semuanya aja ibu. Ibu-ibu, ya semuanya aja. Ya nanti kita dengan Pak Aris dengan ketua lingkungan. Monggo ibu. ini ibu ya, aku ibu tuh. Khusus ibu. Yang merasa ibu. Yang tolong yang hidupnya di depannya, ya yang hidupnya di depan, yang gender aman di belakang. Video itu kan video. Diatur untuk ini gimana posisinya, benar nggak? Kurang ke kanan lagi yang sebelah sini. Ke kanan lagi, geser kanan lagi. Kiri. Nggak kelihatan badannya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kurang geser ke kanan lagi, yang belakang. Sebelah sini kosong, di sini lagi, sebelah kanannya. Sebelah kanan di sini lagi. Foto. Ini ibu. Semua ibu-ibu. Sebelah kanan. Ya, itu lagi ya, Bapak. Ibu-ibu. Kalau diberi apa yang ada Ya. 3, 2, 1. Boleh gaya bebas. bebas, silakan tangannya di mana mau. Mencuri mau. 3, 2, 1. Sudah. Ya, selamat. Selamat jalan. Terima kasih. Atas diakon dari ya. Sampai jumpa di pabrik telur Brebes. Ya. Setelah ini para ketua lingkungan ditambah dari kategorial ya. 8 plus berapa? Monggo dipersilakan para ketua lingkungan dan kelompok-kelompok kategorial termasuk Pak Persib, siapa terang, monggo yang belum maju semua. Ya, monggo maju semua. Foto dulu, foto. Kalau itu tadi sih kamu sih. Enggak mau. Nanti nggak dipanggil. Yo, Pak Dwi, come on. Nah, gitu loh. Ini nggak apa-apa, yang belakang aja. Nggak apa-apa, yang di Pak Pur. Pak Pur tadi nggak tahu di Pak Pur. Oh, sudah. Anu masukannya nggak pernah di sini apa? Nah, sudah. Anu nggak? Apa aja seimbang posisinya? Sudah. Kelihatan. Kelihatan. Masuk ke posisinya masuk. Kena. Gini wes. Kena. Geser. Masuk. Udah. Nah. P. Nah, Oke ya. Diberi apa? Ya. Satu. Bentar. 1, 2, 3. Terus kayak bebas. Ya bebas. Mau berkali, mau genggam, mau
menyatukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, utuslah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami mampu mengungkapkan doa kami secara baik dan benar. Ya Bapa, pada malam hari ini kami berkumpul di tempat ini, baik yang muda, anak-anak, orang tua, senior semua, juga imam-imam kami hadir di sini untuk mengungkapkan dukungan kami bagi Diakon Hari yang selama kurang lebih 3 bulan bersama kami di tempat ini, di paroki ini. Semoga ya Bapa, Engkau memberkati kebersamaan kami, agar sungguh-sungguh terasa sebagai dukungan seperti yang diharapkan oleh Diakon Hari. Satu langkah sudah dilewati oleh Diakon Hari menuju imamat. Semoga doa-doa kami ini juga menjadi dukungan bagi Diakon Hari. Bapa, semoga Engkau senantiasa menyertai Diakon Hari dengan segala rahmat yang dia perlukan untuk sampai pada imamat, tapi juga sampai perjalanan-perjalanan selanjutnya dalam menapaki perutusan. Kesulitan belum nampak, tetapi kami sadar kelemahan kami. Semoga Engkau menguatkan Diakon Hari untuk hari-hari selanjutnya. Bapa, terima kasih untuk kebersamaan kami dengan Diakon Hari selama tinggal bersama kami di paroki ini. Semoga banyak inspirasi atau saling menginspirasi di dalam menghidupi iman kami. Ya Bapa, sekarang kami ingin mengakhiri pertemuan kami ini. Semoga Engkau menjadikan pertemuan ini suatu yang mengesankan, tetapi sekaligus yang merupakan saling mendukung antara kami sendiri, terutama juga bagi anak-anak kami yang muda, agar senantiasa semangat di dalam pelayanan terhadap gereja, dan juga tanpa melupakan harus mengembangkan diri sendiri. Bapa, sekarang kami ingin mengakhiri dengan makan bersama. Semoga Bapa berkenan memberkati rezeki yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu, dan semoga dengan berkat-Mu rezeki ini sungguh akan menjadi tanda kebersamaan kami. Dan sekarang ya Bapa, kami mohon berkat-Mu dari imam kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua makanan yang akan kita santap, khususnya Diakon Hari yang akan pindah di tempat yang baru, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun, Budhe, Romo, Bapak Ibu bisa menikmati sambil mamam-mamam.
makan. Iya. Maksudnya kan kode isi itu kan jumlahnya ya. Yes.
Gon. Apa yang kurang? Misi. Ambil
Sebulan aku kenalan.